Selain terkenal karena air dua warna yang populer, Selat Gibraltar juga jadi satu-satunya penghubung antara Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania. Apa itu Selat Gibraltar? Di mana lokasi selat tersebut? Pertanyaan tersebut akan kita bahas sama-sama di video ini. Selat Gibraltar adalah selat sempit yang menghubungkan Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania dan memisahkan Eropa dari Afrika. Kedua benua dipisahkan oleh 7,7 mil laut atau sekitar 14,2 km pada titik tersempitnya. Feri menyeberangi kedua benua setiap hari hanya dalam waktu 35 menit dengan kedalaman selat berkisar antara 300 dan 900 meter. Selat ini memiliki panjang 36 mil atau sekitar 58 km dan lebar 8 mil atau sekitar 13 km antara Point Marroquí di Spanyol dan Pancires di Maroko. Lebar ujung barat selat ini adalah 27 mil atau sekitar 43 km antara Tanjung Trafalgar di utara dan Spartel di selatan, dengan lebar ujung timurnya adalah 14 mil atau sekitar 23 km antara Pilar Heracles, yang telah diidentifikasi sebagai Batu Gibraltar di utara dan salah satu dari dua puncak di selatan serta Gunung Hacho, yang dikuasai Spanyol, dekat kota Ceuta. Karena lokasinya, selat ini umumnya digunakan untuk imigrasi ilegal dari Afrika ke Eropa. Selat ini memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang besar, digunakan oleh banyak penjelajah Atlantik awal dan terus menjadi jalur pelayaran penting bagi Eropa Selatan, Afrika Utara, dan Asia Barat. Sebagian besar sejarah wilayah ini melibatkan persaingan untuk menguasai Batu Gibraltar. Sejarah. Bukti permukiman manusia pertama di kawasan tersebut oleh Neanderthal berasal dari 125.000 tahun yang lalu. Dipercayai bahwa Batu Gibraltar mungkin merupakan salah satu pos terdepan terakhir permukiman Neanderthal di dunia, dengan bukti keberadaan mereka di sana berasal dari 24.000 tahun yang lalu. Bukti arkeologis mengenai tempat tinggal Homo sapiens di daerah tersebut berasal dari sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dimulai pada tahun 1492, selat tersebut mulai memainkan peran budaya tertentu dalam bertindak sebagai penghalang terhadap penaklukan lintas selat dan aliran budaya dan bahasa yang secara alami akan mengikuti penaklukan tersebut. Pada tahun itu, pemerintahan Muslim terakhir di utara selat digulingkan oleh pasukan Spanyol. Sejak saat itu, selat tersebut telah mendorong perkembangan dua budaya yang sangat berbeda dan beragam di kedua sisinya setelah berbagi budaya yang hampir sama selama lebih dari 500 tahun dari abad ke-8 hingga awal abad ke-13. Di sisi utara, budaya Kristen Eropa tetap dominan sejak pengusiran kerajaan Muslim terakhir pada tahun 1492, bersama dengan bahasa Spanyol Roman, sementara di sisi selatan, Muslim Arab Mediterania telah dominan sejak penyebaran Islam ke Afrika Utara pada tahun 700-an, bersama dengan bahasa Arab. Setelah kudeta Spanyol pada bulan Juli 1936, Angkatan Laut Republik Spanyol mencoba memblokade Selat Gibraltar untuk menghambat pengangkutan pasukan Angkatan Darat Afrika dari Maroko Spanyol ke semenanjung Spanyol. Pada tanggal 5 Agustus 1936, apa yang disebut Convoy de la Victoria berhasil membawa sedikitnya 2.500 orang menyeberangi selat, sehingga mematahkan blokade Republik. Fenomena air dua warna. Menurut laman Life Science, saat air laut masuk dan keluar dari Mediterania, dua arus terbentuk di selat. Lapisan atas air Atlantik mengalir ke arah timur sedangkan lapisan bawah yakni Mediterania yang lebih asin dan punya warna lebih gelap mengalir ke arah barat. Secara sains perbedaan warna ini disebabkan oleh aliran air Mediterania yang awalnya mengalir di dasar laut. Namun tiba-tiba harus naik sehingga menghasilkan serangkaian gelombang internal. Bukannya menciptakan gelombang yang besar ke permukaan, gelombang internal ini justru menciptakan arus permukaan horizontal yang mempengaruhi warna permukaan laut. Gelombang inilah yang dilihat sebagai fenomena air yang memiliki dua warna. Apabila dilihat menggunakan satelit, gelombang internal ini dapat dideteksi menggunakan radar yang reaktif terhadap perubahan kekasaran permukaan laut. Selain itu, ada pula teori yang mengungkapkan bahwa perbedaan warna ini disebabkan oleh tingkat kepadatan sanitasi di Laut Mediterania dan Samudra Atlantik yang berbeda. Ada pula yang menyebutkan bahwa makhluk hidup yang berada di dua pertemuan air ini berbeda, sehingga membuat warna kedua lautan berbeda ketika dipantulkan oleh sinar matahari. Selain terkenal karena air dua warna yang populer, Selat Gibraltar juga jadi satu-satunya penghubung antara Samudra Atlantik dengan Laut Mediterania. Karena itu wilayah ini kerap dilewati ratusan kapal setiap hari, menjadikannya salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Alasan inilah yang membuat Selat Gibraltar dikuasai oleh Inggris untuk membatasi kapal selam Jerman memasuki Laut Mediterania pada masa Perang Dunia Kedua. Perairan teritorial. Kecuali di ujung paling timur,
Selat ini terletak di perairan teritorial Spanyol dan Maroko. Britania Raya mengklaim 3 mil laut atau sekitar 5,6 km di sekitar Gibraltar di sisi utara selat, yang menempatkan sebagian wilayahnya di dalam perairan teritorial Britania. Karena ini kurang dari batas maksimum 12 mil laut atau sekitar 22 km. Menurut klaim Britania, sebagian selat ini terletak di perairan internasional. Kepemilikan Gibraltar dan perairan teritorialnya disengketakan oleh Spanyol. Demikian pula, Maroko mempersengketakan kedaulatan Spanyol atas Ceuta di pantai selatan. Ada beberapa pulau kecil, seperti Isla Perejil yang disengketakan, yang diklaim oleh Maroko dan Spanyol. Pembangkit listrik. Beberapa peneliti telah mengusulkan untuk kemungkinan mendirikan stasiun pembangkit listrik pasang surut di dalam selat, yang akan ditenagai oleh arus di selat tersebut. Pada tahun 1920-an dan 1930-an, proyek Atlantropa mengusulkan untuk membendung selat tersebut untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan menurunkan permukaan laut Mediterania hingga beberapa ratus meter untuk menciptakan lahan baru yang luas untuk pemukiman. Namun, usulan ini akan berdampak buruk pada iklim dan ekologi setempat. Terowongan di bawah Selat Gibraltar. Selat ini merupakan rute pelayaran penting dari Mediterania ke Atlantik. Feri beroperasi antara Spanyol dan Maroko melintasi selat, serta antara Spanyol dan Ceuta dan Gibraltar ke Tangier. Pembahasan antara Spanyol dan Maroko tentang terowongan di bawah selat dimulai pada tahun 1980-an. Pada bulan Desember 2003, kedua negara sepakat untuk menjajaki pembangunan terowongan rel bawah laut untuk menghubungkan sistem rel mereka melintasi selat. Sementara proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan, pejabat Spanyol dan Maroko bertemu untuk membahasnya sesekali, termasuk pada tahun 2012. Pembicaraan tersebut tidak menghasilkan hasil yang konstruktif, tetapi pada bulan April 2021 menteri dari kedua negara sepakat untuk mengadakan pertemuan antar pemerintah bersama di Casablanca dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan diskusi tentang terowongan. Sebelumnya, pada Januari 2021, pemerintah Inggris telah mempelajari rencana terowongan untuk menghubungkan Gibraltar dengan Tangiers yang akan menggantikan proyek Spanyol-Maroko yang hingga saat itu belum membuahkan hasil nyata setelah lebih dari 40 tahun diskusi. Keanekaragaman hayati. Selat ini telah ditetapkan sebagai kawasan penting oleh BirdLife International karena ratusan ribu burung laut menggunakannya setiap tahun untuk bermigrasi antara Mediterania dan Atlantik. Sekawanan orca atau paus pembunuh yang bermukim di sekitar selat, yang berjumlah sekitar 36 ekor, merupakan yang tersisa di perairan Eropa Barat. Kawanan tersebut mungkin akan menghadapi kepunahan dalam beberapa dekade mendatang karena efek jangka panjang dari polusi PCB, poliklorinasi bifenil. Apa yang akan terjadi jika pergerakan tektonik Afrika atau Eropa menutup Selat Gibraltar? Jika Selat Gibraltar ditutup, Laut Mediterania akan berubah menjadi gurun, alih-alih tetap menjadi perairan. Mungkin ungkapan ini cocok untuk menggambarkan mengenai pertanyaan di awal. Selat Gibraltar adalah jalur air pendek yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Selat adalah hamparan air sempit yang menghubungkan dua laut atau perairan besar lainnya. Hamparan selebar 13 km ini juga membagi Eropa dan Afrika, dengan Spanyol dan Gibraltar di satu sisi, dan Maroko di sisi lainnya. Laut Mediterania hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Nama Mediterania berarti di jantung daratan. Selat Gibraltar yang sempit adalah satu-satunya penghubungnya dengan seluruh dunia pelayaran. Mediterania, yang berbatasan di selatan dengan negara-negara Afrika Utara yang panas dan gersang serta di utara dengan negara-negara Eropa Selatan yang cerah, dikenal karena airnya yang hangat dan pantainya yang cerah. Saat ini, Laut Mediterania berfungsi sebagai mesin penting untuk sirkulasi air di seluruh dunia. Penguapan menambahkan garam ke airnya, yang mengalir kembali ke Samudra Atlantik dan membantu menggerakkan sabuk konveyor samudra yang mengelilingi dunia, memengaruhi suhu, pola cuaca, dan banyak lagi. Bagaimana jika selat tertutup? Kita dapat memprediksi apa yang mungkin terjadi jika selat tersebut tertutup, karena kejadiannya terjadi 5,9 juta tahun yang lalu. Peristiwa ini dikenal sebagai krisis salinitas Messinian. Pergerakan tektonik yang mendalam mungkin telah mendorong topografi lebih tinggi, memutus hubungan penting antara Mediterania dan Samudra Atlantik. Selat tersebut tertutup dan air asin dari Samudra Atlantik berhenti masuk. Selama kondisi penutupan tersebut, laut akan berubah menjadi danau yang dalam dan asin, kemudian rawa yang tertutup garam, dan akhirnya menjadi gurun. Ketika selat tersebut tertutup, hanya dalam beberapa ribu tahun, air tersebut mengalir ke tiga cekungan dangkal di bagian timur, barat, dan Laut Mediterania. Mineral evaporate gypsum,
CaESO 42H2O diendapkan terlebih dahulu di setiap cekungan, disertai dengan halit, NaCl. Senyawa-senyawa ini ditemukan di tempat-tempat di mana air asin menguap. Pengeboran kapal penelitian ilmiah menemukan bahwa endapan garam evaporit yang dihasilkan mencapai kedalaman 3 km di tempat-tempat tertentu. Ini terlalu banyak untuk satu siklus penguapan. Data pengeboran menyiratkan bahwa cekungan itu dibanjiri air asin berkali-kali sebelum mengering dan menguap. Bagaimana Laut Mediterania terbentuk? Para peneliti bertanya-tanya mengapa cekungan Laut Mediterania terus-menerus terisi air dan kemudian terputus. Sebagai kemungkinan, pergerakan tektonik skala rendah dapat menyebabkan kenaikan dan penurunan berturut-turut pada permukaan tanah regional, yang menyebabkan kenaikan dan penurunan pada penghalang daratan di Selat Gibraltar. Teori yang paling masuk akal adalah bahwa permukaan laut berfluktuasi karena fluktuasi pada lapisan es Antartika yang sangat besar, yang mulai terbentuk sekitar 14 juta tahun yang lalu. Laut Mediterania terakhir kali terisi kembali 5,33 juta tahun yang lalu, di perbatasan antara zaman Miosen dan Pliosen. Banjir besar akhirnya menghancurkan penghalang dan menyatukan kembali lautan dengan laut. Aliran air yang datang melalui selat sempit itu mungkin berlangsung selama beberapa abad dan akan lebih besar daripada gabungan air terjun Victoria, Niagara, dan Iguazu. Mungkinkah Laut Mediterania mengering lagi? Afrika dan Eropa sama-sama aktif secara tektonik. Selama jutaan tahun, lempeng Afrika, yang menahan sebagian dasar Laut Mediterania, telah bergerak maju ke utara. Lempeng ini bergerak menuju batas lempeng Eurasia dengan kecepatan sekitar 1 inci setiap 2,5 tahun. Menurut para ilmuwan yang telah meneliti hal ini, sangat mungkin Selat Gibraltar akan kembali tertutup dalam waktu dekat. Jika Laut Mediterania terisolasi, penguapan akan memaksanya turun beberapa kaki setiap tahun. Hal ini pada akhirnya akan memperlihatkan lebih dari 100.000 km persegi daratan tawar. Lahan ini tidak cocok untuk pertanian, karena endapan garam yang diendapkan dari laut yang asin. Menutup selat ini juga akan mengakibatkan naiknya permukaan laut global, karena air yang menguap dari Laut Mediterania akan tersebar ke seluruh lautan dunia.